Pelaksanaan hukuman mati bagi sejumlah terpidana mati kasus narkoba masih simpang siur dan terkesan tarik ulur. Adalah Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah meninggalkan bom waktu sehingga pelaksanaan hukuman mati tak kunjung terlaksana. Putusan yang pernah dikeluarkan MK konon kerap digunakan oleh sejumlah gembong narkoba terpidana mati untuk menghindar dari eksekusi. Sekedar diketahui, pada 6 Maret 2014, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 268 ayat 3 KUHP atau menghapus pasal yang berbunyi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilaksanakan 1 kali saja. Otomatis para terpidana mati kerap berkelit dari terjangan peluru tim eksekutor dengan mengajukan PK berkali-kali. Eksekusi pun batal dan molor berkali-kali. Atas putusan MK tersebut, Mahkamah Agung merasa tersengat. Ketua MA Hatta Ali sama sekali tidak menyangka MK membuat keputusan yang dianggap bisa membuat sistem hukum Indonesia kacau balau. Nampaknya MA tak betah hanya tinggal diam di pergantian tahun 2014-2015. MA mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 tentang peninjauan kembali yang menegaskan peninjauan kembali hanya 1 kali. Alhasil tidak ada alasan bagi jaksa untuk tidak menembak mati para gembong narkoba. Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung Prasetyo menyatakan kesulitan mengeksekusi mati terpidana narkoba karena tiba-tiba saja mengajukan PK yang kedua kali. Bahkan, tarik ulur eksekusi hukuman mati itu dinilai wajar oleh Jaksa Agung karena ada pro dan kontra berbagai pihak. Dirinya selaku Jaksa Agung pun tetap merahasiakan semua teknis pelaksanaan hukuman mati dengan tidak menyebutkan nama-nama terpidana yang dieksekusi mati serta waktu dan tempat pelaksanaannya. Orang menghadapi pidana mati kan pasti seperti itu. Nah, ini untuk mengantisipasi juga kerjasama dari kejaksaan. Makanya saya tidak pernah menyebutkan nama siapa yang akan eksekusi. Karena kalau disebut nama, kemudian kan mereka pasti akan timbul kegelisahan dan sebagainya. Berapapun jumlahnya saya nggak pernah sebutkan secara pasti. Pokoknya mana sudah memenuhi syarat, semua masalah hukumnya selesai, ya kita akan laksanakan. Nanti yang persiapan itu jaksa kan, setelah berkoordinasi dengan pihak lain terkait. Saya sudah bilang tadi, kalau misalnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Nusa Kambangan, Jawa Tengah itu, kita akan menghubungi Kanwil Agama, Kanwil Kesehatan, Kanwil Kumham, dan dengan pihak kepolisian sendiri untuk menyiapkan tema. Terlepas dari itu, sebulan terakhir ini suara-suara pro dan kontra memang sempat mewarnai media menanggapi isu pelaksanaan hukuman mati para terpidana mati kasus narkoba. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Profesor Hafidz Abbas misalnya yang menegaskan Komnas HAM tetap menolak adanya hukuman mati bagi sejumlah terpidana kasus kejahatan. Nah, di Komnas HAM itu menentukan posisi diambil pada sidang paripurna yang dilakukan setiap bulan. Nah, memang pemberlakuan hukuman mati pada satu sidang paripurna di sini, dan karena independensinya sama juga dengan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, ada yang biasa dissenting opinion, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, di sini memang majority menolak pemberlakuan hukuman mati, meskipun di dalam ada juga yang mengatakan tidak ada salahnya. Jadi majority berpandangan bahwa demi untuk pemajuan dan perlindungan HAM, hindarilah. Kontra dengan pernyataan Komnas HAM, Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat menyatakan tidak ada dasar hukum untuk menolak hukuman mati tersebut. Jadi alasan klasik yang nggak ada dasar berpijak yang kuat kalau mengatakan dari Komnas HAM, oh ini melanggar hak asasi manusia. Hak asasi itu yang mana? Dasarnya apa? Undang-undang dasar, undang-undang pasal berapa? 28I. 28I itu diuntukkan ke 28J dan sebagainya. Kemudian di situ ada sebutkan dalam melaksanakan hak asasi manusia itu diatur menurut ketentuan undang-undang katanya gitu. Kemudian undang-undang itu sendiri sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, dinyatakan tidak melanggar konstitusi.
Seperti diketahui, Jaksa Agung sempat mengumbar janji kepada publik akan mengeksekusi mati 6 orang di bulan Desember 2014. 4 orang yaitu terpidana narkoba dan 2 orang terpidana pembunuhan berencana. Tapi tiba-tiba Jaksa Agung mengurungkan niatnya karena 2 terpidana narkoba mengajukan PK dan 1 pembunuh juga melakukan hal yang sama. Hingga tahun 2014 berakhir, tidak ada satupun terpidana mati yang dieksekusi. Bagaimana di tahun 2015 ini? Apakah janji Jaksa Agung yang tertunda itu bisa terlaksana? Iya, pemirsa, sebelumnya kita tahu Presiden Jokowi menolak grasi beberapa terpidana mati narkoba ya. Namun kini komitmennya kembali dipertanyakan ketika beberapa eksekusi terpidana mati narkoba ini tertunda. Nah, dengan alasan baik itu alasan karena mengajukan PK maupun tadi ada alasan pro kontra HAM. Kita akan membahas tentang masalah eksekusi terpidana mati narkoba yang kerap tertunda ini bersama pengamat hukum pidana dan juga mantan hakim Pak Asep Iwan Irawan. Selamat malam Pak Asep. Kita tahu Pak Asep ini ketika menjadi hakim juga beberapa kali ya memvonis hukuman mati terhadap terpidana narkoba. Betul. Begitu ya Pak ya. Betul. Ya, tapi kalau melihat alasan penundaan eksekusi terpidana mati narkoba ini sebenarnya bukan pertama. Seringkali nih modusnya seperti ini, bahwa sudah mendapat vonis mati tapi eksekusinya yang sulit. Ya, gini, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 54 maupun Undang Kejaksaan disebutin bahwa pelaksanaan putusan perkara pidana adalah jaksa. Nah, jadi sekali lagi yang melaksanakan putusan perkara pidana adalah jaksa. Jadi tidak ada hubungannya dengan presiden ini ya? Nggak ada. Jadi tunda tidaknya eksekusi adalah oleh jaksa. Nah, sekali lagi. Nah, sekarang persoalannya ada putusan yang BHT. Ya, berkekuatan hukum tetap. Putusan berkekuatan tetap itu putusan PN yang tidak banding, putusan PT yang tidak kasasi, dan putusan kasasi. Artinya apa? Suatu perkara yang telah diputus oleh sampai Mahkamah Agung dan kasasi itu telah berkekuatan hukum tetap, ya bisa dieksekusi. Jadi kalau orang diputus kasasi sudah bisa dieksekusi. Pertanyaannya, Pak mengajukan PK. Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di Undang-Undang Mahkamah Agung disebutkan PK tidak menunda eksekusi. Jadi kalaupun dia mengajukan peninjauan kembali, artinya eksekusi bisa jalan. Jadi pertanyaannya, tapi ini kan eksekusi mati, percuma PK-nya. Kita hidup kan di negara hukum. Negara hukum mengatur. Dalam konstitusi kita dasarnya kan konstitusi. Konstitusi kita pasal 24A ayat 5 mengatakan susunan kekuasaan keanggotaan hukum acara. Sekali lagi, hukum acara itu rejimnya kan peninjauan kembali bagian ditentukan dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya yang mengatur. Ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Mahkamah Agung, ada KUHAP. Nah, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur. Kalimatnya jelas di situ. PK tidak menunda eksekusi. Bahkan Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan tidak ada PK di atas PK. Artinya PK cuma sekali. Nah, memang benar MK telah memutus. Ya, memutus ada bahwa PK boleh berkali-kali ya karena pengajuan perkara antasari. Tapi ya terlepas kita semua hormati putusan MK, tapi kita kembali. Apakah MK boleh membuat putusan menyatakan norma? Undang-Undang MK nomor 8 tahun 2011 pasal 57 ayat 2A C mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat norma, hanya menyatakan bahwa pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya ketika 268 dinyatakan dengan kekuatan hukum tetap, MK sebenarnya tidak boleh menyatakan PK boleh berkali-kali. Itu baru norma baru ya. Nah, itu buat norma baru jelas pasal 57 22AC ya, itu jelas. Nah, tapi ini kan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diuji materikan lagi kan. Ya? Nah, sekarang ini kan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak diturut oleh Mahkamah Agung ya. Tapi sekali lagi saya ingat di konstitusi aja bahwa hukum acara itu ditentukan oleh diatur dengan undang-undang by the way. Artinya hanya undang-undang yang boleh mengatur. Nah, sekarang ada putusan apa yang bisa mengikat. Bagi Mahkamah Agung sudah menyatakan dengan semaknya sekarang tidak terikat. Ya, tidak juga kewenangan MK. MK kewenangannya tidak boleh membuat norma. Dan sekali lagi ada undang-undang yang belum dibatalkan oleh MK. Undang-undang Mahkamah Agung, ya, undang-undang masih MK. berlaku. Masih berlaku menyatakan PK tidak nunda eksekusi. PK tidak boleh di atas PK. Ya. Itu jelas. Baik, tapi pasalnya. ini tetap agak sedikit membingungkan sebenarnya Pak Asep ya. Kita akan membahasnya nanti bagaimana ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa PK bisa berkali-kali, ada keputusan Mahkamah Agung bahwa sekali saja begitu ya. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.